Karnivora adalah salah satu ordo mamalia yang beragam, dari keluarga felit yang ganas, kanid yang mampu bekerja sama, mustelit yang lincah, pinepedia yang ahli menyelam, dan banyak keluarga dari ordo karnivora lainnya yang memiliki adaptasi dan keunikannya tersendiri. Di antara keluarga-keluarga itu, satu keluarga layak untuk diperhatikan. Bertubuh besar, ekor yang pendek, dan telinga bulat, tercatat di berbagai legenda. Hewan yang satu ini pastinya tidak asing bagi siapapun. Mereka adalah beruang. Meskipun hanya terdapat 8 spesies, namun beruang tersebar di banyak jenis habitat di bumi, mulai dari wilayah tandus di lingkaran kutub utara hingga hutan tropis yang subur di garis khatulistiwa. Setiap spesies memiliki keunikan tersendiri, mencerminkan kemampuan luar biasa mereka untuk beradaptasi. Tergabung dalam famili Ursidae dan terbagi menjadi 3 subfamili yang masih bertahan, tersebar di benua Asia dan Amerika. Kita akan menjelajah, melihat semua spesies beruang di habitatnya, menyaksikan bagaimana hewan ini menghadapi tantangan dengan satu tujuan, bertahan hidup. Menuju ke dataran paling utara bumi, di atas putihnya hamparan es, kita akan bertemu hewan darat besar yang sama putihnya dengan hamparan es ini. Dengan berat dapat mencapai 800 kg, mereka adalah karnivora darat terbesar di bumi. Ini adalah beruang kutub. Di tengah dinginnya Arktik, beruang kutub memang hidup dalam kondisi ini. Dari rambut, kulit, kaki, dan cakar, beruang kutub dirancang untuk melindungi mereka dari dingin dan menjadi predator puncak di sana. Uniknya, rambut mereka sebenarnya tidak berwarna putih. Rambut beruang kutub adalah transparan dan berongga. Ketika cahaya mengenai rambut beruang kutub, cahaya tersebut tidak diserap tetapi dipantulkan kembali oleh rambut transparan tersebut. Karena semua panjang gelombang cahaya dipantulkan secara merata, hasilnya adalah warna putih yang kita lihat. Ini adalah efek yang mirip dengan bagaimana salju terlihat putih, meskipun terdiri dari partikel transparan seperti es. Meskipun menghabiskan waktu mencari makanan di dalam air, sejatinya anjing laut merupakan mamalia yang bernapas menggunakan paru-paru. Oleh sebab itu, mereka butuh sesekali ke permukaan untuk menghirup oksigen dari udara. Namun saat musim dingin, es yang meluas menutupi permukaan laut. Dari sana, anjing laut harus tetap menjaga lubang pernapasannya tetap terbuka sepanjang musim dingin, bahkan di dalam es setebal 2 meter. Dari lubang-lubang es yang menjadi lubang pernapasan untuk anjing laut, beruang kutub dengan sabar menunggu. Dengan dibantu indera penciumannya yang tajam, beruang kutub harus pintar dan sabar karena mereka dapat menunggu cukup lama, bahkan terkadang hingga berjam-jam. Anjing laut yang muncul ke permukaan tidak tahu kalau ajal telah menunggunya. Beruang kutub harus cepat menerkamnya sebelum anjing laut melarikan diri kembali ke laut. Selain menunggu anjing laut di lubang pernapasan, beruang kutub juga dapat memangsa anjing laut yang sedang berjemur di atas es. Berbeda dengan kebanyakan spesies beruang lainnya, beruang kutub adalah satu-satunya spesies beruang yang sepenuhnya bersifat karnivora. Anjing laut bercincin dan anjing laut berjanggut merupakan mangsa utama dari beruang kutub, tetapi mereka dapat memakan mangsa lain jika tersedia. Berburu anjing laut dewasa memerlukan ekstra usaha, tapi anak-anak anjing laut nampaknya cukup rentan. Saat musim semi tiba, ini adalah waktu saat anak anjing laut lahir. Anak anjing laut adalah mangsa yang mudah, meskipun berwarna seputih es, namun penciuman beruang kutub cukup baik untuk melacak mereka. Selama periode ini, beruang kutub menimbun kalori, membangun cadangan lemak untuk musim-musim berikutnya. Bagi beruang kutub, lemak adalah nutrisi yang sangat baik. Lapisan lemak yang tebal membantu menjaga beruang tetap hangat. Lapisan lemak ini juga membantu mereka bertahan hidup saat makanan langka. Seekor beruang kutub dapat memakan 45 kg lemak anjing laut dalam sekali makan. Bahkan saat beruang kutub dalam kondisi baik dan tidak terlalu lapar, mereka mungkin hanya memakan lemak dan kulit anjing laut, lalu meninggalkan sisanya untuk dimakan hewan lain seperti rubah Arktik.
Namun sayangnya, beruang kutub tinggal di tempat yang sangat rentan terhadap pemanasan global. Sebagai spesies yang sangat terspesialisasi dan bergantung pada habitat es laut, beruang kutub sangat sensitif dan rentan terhadap perubahan lingkungannya. Beberapa dekade terakhir telah terjadi penurunan lapisan es laut di Arktik. Meskipun dapat berenang dengan baik, tetapi beruang kutub sangat membutuhkan lapisan es untuk mereka beraktivitas. Lapisan es yang menipis akan menyebabkan fragmentasi habitat yang berdampak buruk bagi mereka. Dari dinginnya lingkaran Arktik, kita akan bergeser sedikit ke wilayah yang lebih hangat. Di sini, kita akan menemui spesies beruang selanjutnya yang merupakan kerabat terdekat dari beruang kutub. Mereka adalah spesies beruang dengan jangkauan habitat yang paling luas, terbentang dari Eurasia hingga Amerika Utara dan pulau-pulau sekitarnya termasuk Pulau Hokkaido di Jepang. Ini adalah beruang coklat. Meskipun saat ini jangkauan habitatnya masih terbilang luas, namun sebenarnya kini habitat beruang coklat mulai menyempit, bahkan telah terjadi kepunahan dari beberapa subspesies yang pernah ada. Di antara banyaknya subspesies beruang coklat, mungkin yang paling populer adalah beruang grizzly dan beruang kodiak dari Amerika Utara. Jika dibandingkan dengan semua spesies beruang, kerabat terdekat beruang coklat adalah beruang kutub. Keduanya memiliki nenek moyang yang sama dan terpisah sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Bahkan di alam liar, penelitian telah mengungkap adanya hibrida antara beruang grizzly dan beruang kutub, walaupun hal itu jarang terjadi. Seperti kerabat dekatnya, beruang coklat juga memiliki ukuran yang sangat besar. Beratnya dapat mencapai 600 kg. Mereka mungkin beruang terbesar setelah beruang kutub. Kita akan pergi ke hutan luas yang didominasi pohon konifer yang terletak di Rusia. Ini adalah habitat dari salah satu subspesies beruang coklat. Mereka adalah beruang coklat usuri. Mereka kerap disebut juga sebagai beruang grizzly hitam, dan warnanya memang sekilas agak sedikit gelap, namun sebenarnya mereka adalah beruang coklat. Setelah hibernasi panjang di musim dingin, kini musim semi tiba, dan beruang butuh banyak makanan. Di semak belukar dengan mengandalkan indera penciumannya, mereka sedang mencari sesuatu yang bisa dimakan. Apakah mereka mencari hewan buruan? Bukan, tetapi buah beri yang sangat lezat. Meskipun berasal dari ordo karnivora, namun secara diet, beruang coklat seperti kebanyakan beruang, mereka adalah omnivora. Selain buah beri, mereka juga memakan kacang-kacangan, biji, getah, dan kulit pohon pinus, biji pohon ek, buah lili, hingga akar dan umbi-umbian. Namun beruang tetap saja hewan buas. Mereka tidak segan-segan berburu mangsa mulai dari seukuran tikus kecil hingga sebesar rusa raksasa. Giant mouse adalah spesies rusa terbesar di dunia. Mereka dapat ditemui di belahan bumi utara, berbagi habitat dengan beruang coklat. Oleh karena itu, pertemuan kedua hewan tersebut adalah hal yang biasa terjadi. Tidak hanya rusa raksasa, di beberapa kesempatan, bahkan beruang coklat dapat saja memangsa bison. Dari Rusia, kini kita pindah ke Amerika Utara, menuju habitat dari salah satu subspesies beruang coklat paling terkenal. Inilah beruang grizzly. Di musim-musim pemijahan, salmon yang hidup di laut harus kembali ke sungai sebagai siklus hidup mereka, dan beruang grizzly tidak mungkin melewatkan kesempatan ini. Beruang grizzly biasanya berkumpul di sekitar air terjun, bersiap menangkap salmon yang berbondong-bondong menerobos arus sungai. Salmon dapat menjadi sumber nutrisi yang sangat penting bagi beruang grizzly. Bahkan terkadang, mereka hanya memakan otak dan telur salmon yang lebih kaya nutrisi, lalu meninggalkan sisanya yang akan menjadi makanan bagi organisme lain. Kita masih di Amerika Utara, di habitat yang tidak beda jauh dengan beruang grizzly. Di sini juga hidup spesies beruang lain. Warna rambutnya lebih gelap, membuatnya dinamai beruang hitam Amerika. Beruang hitam Amerika dan beruang grizzly kerap bertemu di alam liar, dan terjadi konflik di antara kedua spesies ini karena wilayah jelajah mereka yang tumpang tindih. Namun karena ukurannya lebih kecil, beruang hitam lebih sering menghindar daripada harus berurusan dengan beruang grizzly yang sedikit lebih besar.
Konflik di antara mereka seperti persaingan yang umum terjadi pada dunia hewan, yaitu karena perebutan sumber daya seperti makanan dan wilayah. Saat hutan yang hijau mulai berganti warna, daun-daun berguguran, tanda akan dimulainya musim dingin. Beruang hitam tidak boleh bermalas-malasan. Mereka harus mencari banyak kalori untuk disimpan di musim dingin yang langka akan makanan. Tidak seperti beruang coklat, beruang hitam ahli dalam memanjat. Mereka menggunakan keahlian itu untuk mencari makan, meraih buah-buahan dari pohon-pohon yang berbuah di musim gugur. Tidak hanya buah di atas pohon, beri di semak-semak juga tidak akan mereka lewatkan. Beruang hitam adalah pemakan yang sangat oportunis. Menu makanan mereka bergantung sesuai musim dan sumber daya yang tersedia. Sebagian besar makanan beruang hitam adalah tumbuhan seperti rumput, akar, dan buah beri, tapi selayaknya beruang adalah omnivora. Mereka memakan lebah dan madu, serta merobek kayu gelondongan yang membusuk untuk mendapatkan larva, kumbang, dan serangga lainnya. Beruang hitam juga menangkap ikan dan mamalia berukuran kecil hingga sedang, dan tidak akan melewatkan bangkai yang mereka temukan. Bagi mereka, mencari makan sebanyak-banyaknya di musim gugur sangat penting sebelum berhibernasi di musim dingin. Tapi terkadang, makanan di alam langka membuat mereka harus mencari ke tempat lain. Dari kejauhan, tercium bau yang sepertinya terdapat sumber makanan. Sampah manusia telah menarik beruang untuk datang, mencari apapun yang bisa dimakan. Membuatnya sering berpapasan dengan manusia. Pertemuan dengan manusia dapat menjadi berbahaya. Meskipun omnivora, namun tentu tidak ada yang mau bergulat dengan beruang. Musim dingin telah tiba. Waktunya beruang berdiam diri di sarang yang mereka buat di gua, liang, tumpukan semak belukar, atau tempat terlindung lainnya, terkadang bahkan di lubang pohon yang tinggi di atas tanah. Bukan suhu dingin yang membuat mereka seperti ini, melainkan menipisnya sumber makanan. Bagi beruang betina, makanan yang mereka peroleh di musim gugur tidak hanya penting untuk keberlangsungan hidupnya, karena ia juga harus memberikan makan perut-perut yang lain. Ini adalah saat di mana beruang hitam betina melahirkan anaknya. Beruang hitam betina melahirkan 2 atau 3 anak yang kecil dan tak berdaya, menyusuinya dan merawatnya di dalam sarang tanpa adanya makanan atau minuman yang dapat mereka konsumsi. Hanya energi yang mereka peroleh di musim gugur yang akan diandalkannya, sambil menunggu musim semi untuk induk dan beruang junior memulai petualangan baru. Dari Amerika Utara, kita kembali ke Asia. Di sini, kita akan menemukan spesies beruang yang berwarna gelap lainnya, namun mereka hidup di Asia, membuatnya dinamai beruang hitam Asia. Tersebar dari Rusia hingga Iran, dari Tiongkok hingga Vietnam, dan di pulau-pulau seperti Jepang dan Taiwan. Berbeda dengan beruang coklat, yang mana baik yang hidup di Asia maupun di Amerika merupakan satu spesies yang sama. Beruang hitam tidak seperti itu. Beruang hitam Amerika dan beruang hitam Asia berbeda spesies. Meskipun sama-sama berwarna gelap dan sekilas mirip, tapi cukup mudah untuk membedakannya. Beruang hitam Asia berukuran lebih kecil dengan rambut panjang di kedua sisi wajah, dan satu perbedaan yang paling mencolok, yaitu adanya corak putih atau krem berbentuk huruf V atau bulan sabit di dadanya. Tidak heran mereka disebut moon bear dalam bahasa Inggris. Seperti kerabatnya di Amerika, beruang hitam Asia juga ahli dalam memanjat, bahkan punya kemampuan memanjat yang lebih baik dari kerabatnya di Amerika. Mereka melakukan ini bukan hanya untuk mencari makan, tapi terkadang berguna untuk menghindar dari ancaman. Karena habitatnya yang sering berbatasan dengan spesies beruang lain, beruang hitam tampaknya juga harus bersaing dengan mereka. Di Rusia, habitat beruang hitam tumpang tindih dengan beruang coklat. Di India, habitatnya tumpang tindih dengan beruang sloth. Di Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam, habitatnya tumpang tindih dengan beruang madu. Kaki yang kuat, bahu yang lebar, dilengkapi cakar yang melengkung, sangat cocok untuk memanjat pohon dan menjelajahi lanskap yang terjal seperti tebing dan lereng gunung. Mereka berjalan dengan keempat kakinya, namun cukup baik untuk berdiri secara bipedal dengan kaki belakangnya. Dengan penciumannya yang tajam, beruang hitam Asia dapat dengan mudah menemukan sumber makanan baik di tanah maupun di pohon.
Seperti kerabatnya, mereka juga omnivora yang oportunis, mengkonsumsi berbagai jenis makanan tergantung habitat dan musim, meliputi buah-buahan, kacang-kacangan, serangga, mamalia kecil, bangkai, dan mampu menggali umbi-umbian. Pada musim panas, mereka mencari makan di dataran tinggi, dan ketika musim dingin, mereka turun ke dataran rendah. Namun beruang hitam Asia yang hidup di daerah tropis mungkin dapat menemukan banyak makanan yang tersedia sepanjang tahun. Kita masih di Asia untuk melihat spesies beruang lain yang hidup di benua ini. India, rumah bagi banyak karnivora besar, habitat bagi pantera ikonik, harimau benggala. Di habitatnya, harimau benggala tidak hanya karnivora besar, tapi mereka adalah apex predator, membuatnya layak untuk disebut sebagai raja rimba. Tapi tidak semua ingin tunduk pada sang raja. Ketika membuka mulutnya, terlihat gigi taring yang panjang, diandalkan untuk senjata pertahanan dari harimau. Berwarna hitam dan memiliki pola berbentuk V atau Y di dada, sekilas mirip dengan beruang hitam, tapi keduanya sangatlah berbeda. Spesies ini memiliki cakar panjang berbentuk bulan sabit, pantas mereka dinamai beruang sloth. Pada tahun 1791, ahli zoologi Inggris George Shaw, saat pertama kali bertemu beruang tersebut, ia meyakini bahwa spesies tersebut berkerabat dengan sloth dari Amerika Selatan, karena memiliki ciri-ciri yang mirip, salah satunya cakar mereka. Tapi sebenarnya, mereka adalah beruang sejati dan tidak ada hubungannya dengan sloth. Ditemukan di India, Bangladesh, dan Sri Lanka, mereka sangat mudah dikenali dengan rambut yang sangat tebal dan terlihat berantakan. Sebuah gundukan tanah terlihat menarik. Dengan penciuman tajam, beruang sloth dapat mendeteksi makanan di dalamnya. Tapi apa yang mereka cari? Umbi-umbian? Bukan, melainkan semut. Meskipun tetap seperti beruang lainnya, beruang sloth juga omnivora, tapi mereka telah berevolusi untuk memakan serangga, dan mereka sangat menyukai serangga. Cakar yang panjang dan melengkung digunakan untuk menembus gundukan sarang semut yang bisa sekeras batu. Beruang sloth telah kehilangan gigi serinya, menciptakan celah yang berguna untuk menyedot serangga, ditambah moncongnya dan bibir bawah mereka yang panjang. Untuk mencegah debu dan serangga masuk ke rongga hidungnya, beruang sloth dapat menutup lubang hidungnya. Mereka juga memiliki langit-langit mulut yang panjang seperti mamalia pemakan semut lainnya. Beruang lapar dengan lahap menyantap semut dan rayap sambil mengeluarkan suara yang sangat berisik. Spesies ini memang sangat beradaptasi untuk memakan serangga. Tidak hanya yang ada di tanah, terkadang mereka memanjat untuk mengacak-ngacak sarang lebah. Namun jika serangga tidak ditemukan, buah yang manis dan beraroma juga sangat menggoda. Di alam liar, beruang besar bukan berarti tanpa ancaman. Harimau benggala dapat mengambil resiko untuk memangsa beruang sloth. Dengan menunggu di gundukan rayap, harimau menerkam saat beruang lengah sedang asik mencari rayap. Tentu, beruang tidak diam. Jika sempat, mereka akan melawan, yang membuat harimau terkadang harus mengakui kekalahannya. Di alam liar, perkelahian dua karnivora besar ini adalah hal yang lumrah. Selain harimau, macan tutul diam-diam dapat menjadi ancaman, tapi mereka tidak ingin berurusan dengan yang besar, melainkan anak-anak beruang adalah mangsa yang empuk. Tapi apa yang terjadi di alam merupakan bagian dari ekosistem yang bekerja dengan semestinya. Mari tinggalkan alam liar untuk pergi ke tempat manusia. Di sini, beruang sloth dapat kita temui. Tapi kenapa mereka ada di sini? Apakah untuk mengais tempat sampah? Jawabannya, tidak. Saat ini, mereka adalah badut sirkus yang dipertontonkan. Sebuah pertunjukan ketinggalan zaman yang sebenarnya sudah ilegal masih dapat ditemui di India. Selama berabad-abad, beruang sloth ditangkap dari alam liar untuk dijadikan pertunjukan tari beruang. Di zaman dahulu, pertunjukan ini disuguhkan untuk para raja-raja. Kemudian ketika kerajaan-kerajaan di India runtuh, sekarang pertunjukan tari beruang menjadi hiburan jalanan. Untuk mendapatkan beruang dari alam,
Para pemburu tidak mengambil beruang dewasa sebab terlalu berbahaya, tapi mereka mencari induk beruang yang sedang merawat anak-anaknya, lalu sang induk dan mengambil anak beruang yang telah yatim untuk dipelihara sampai dewasa. Agar beruang tidak melukai pawangnya, mereka memotong atau mencabut cakar dan gigi beruang, lalu melakukan serangkaian treatment yang dengan segala maaf tidak dapat dijabarkan dan ditampilkan dalam video ini. Dari India, kita bergeser sedikit ke selatan menuju garis khatulistiwa. Di tengah rimbunnya hutan tropis, ini adalah habitat bagi beruang pemalu dan penyendiri. Dengan panjang tubuh hanya 1,5 meter dan berat sekitar 60 kg, mereka adalah yang terkecil dari semua spesies beruang di seluruh dunia. Sering dijumpai sedang memakan madu, membuatnya dinamai beruang madu dalam bahasa Indonesia. Tersebar di Asia Tenggara, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, hingga ke utara dari Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, hingga Bangladesh, dan ada laporan keberadaannya di Tiongkok. Memiliki bercak putih hingga emas berbentuk matahari di dadanya, mungkin kita berpikir punya kesamaan dengan beruang sloth dan beruang hitam Asia, namun ketiganya sangat jelas berbeda. Di hutan dengan kanopi yang lebat, beruang madu menjelajah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu makan. Di wilayah ini, suhunya sedikit lebih panas. Untungnya beruang madu telah secara khusus beradaptasi. Rambut halus dan pendek yang merupakan rambut terpendek dari semua spesies beruang, cocok dengan habitat tropis yang panas. Sesekali, beruang menggarukkan punggung ke pohon, bukan karena rasa gatal, tapi untuk meninggalkan tanda aroma bahwa mereka pernah ada di sini. Jika mereka butuh mengetahui keadaan sekitar, beruang madu akan berdiri dengan dua kaki belakangnya, membuatnya terlihat seperti manusia yang memakai kostum. Di alam liar, berdiri akan membuat beruang dengan mudah meraih makanan seperti buah dan menggali sarang lebah dan sarang rayap untuk mendapatkan madu dan serangga. Selain itu, saat mereka terancam, beruang madu juga akan berdiri memperlihatkan tanda di dadanya untuk memberi peringatan. Di lantai hutan, kayu busuk adalah hal yang mudah ditemukan. Ini bukan sekedar sampah hutan, tapi ada kehidupan di dalamnya, yang artinya bagi beruang madu makanan lezat tersimpan. Tidak kalah dengan beruang sloth dari India, beruang madu juga memiliki cakar melengkung yang kuat dan sangat panjang, dapat digunakan untuk mengoyak kayu. Dari segelondong kayu, mereka menemukan banyak serangga untuk dimakan, memanfaatkan lidah panjangnya yang dapat mencapai 30 cm. Tapi yang lezat tidak hanya ada di bawah. Mereka harus sering-sering melihat ke atas. Buah-buahan mungkin membuatnya tertarik, tapi satu lagi yang sangat menggoda, sarang lebah. Saat menemukan sarang lebah, mereka tidak hanya memakan madunya, tetapi juga penghuni di dalamnya termasuk lebah dan larvanya. Bagi beruang besar, sarang lebah di atas pohon pasti sulit diambil, tapi bagi beruang madu yang kecil ini adalah persoalan mudah. Cakarnya yang panjang ternyata juga sangat berguna untuk memanjat. Dari semua spesies beruang, beruang madu adalah yang paling arboreal, paling ahli dalam urusan panjat memanjat. Bahkan beruang madu dapat beristirahat di atas pohon. Secara morfologi, beruang madu memang sangat beradaptasi untuk gaya hidup seperti ini. Dari beruang kutub, beruang coklat, beruang hitam Amerika, beruang hitam Asia, beruang sloth, dan beruang madu, semuanya tergabung dalam satu subfamili yang sama, bernama Ursinae. Kini, waktunya kita beranjak ke subfamili beruang yang lain. Negeri tirai bambu. Itulah julukan untuk suatu negeri di Asia. Di sini juga hidup makhluk pemakan bambu. Dikenal dengan rambutnya yang putih dan bercak hitam di sekitar mata, telinga, kaki, dan bahu. Siapa yang tidak mengenal panda? Reputasi beruang sebagai hewan buas seketika terlupakan saat melihat panda. Mereka terlalu menggemaskan untuk seukuran beruang. Di alam liar, panda cukup langka. Mereka hanya ditemukan di wilayah kecil dan terfragmentasi di dataran tinggi di Tiongkok. Tapi di penangkaran, Tiongkok dengan sangat sukses mengembangbiakan mereka. Rupa panda yang unik dan tidak seperti beruang lainnya bukan hal yang mengherankan.
Mereka adalah satu-satunya spesies dari subfamili Ailuropodinae. Dahulu kala, jutaan tahun yang lalu, nenek moyang panda seperti beruang pada umumnya yang merupakan omnivora. Namun mereka telah beralih untuk memakan bambu sejak waktu yang lama. Di antara semua spesies beruang di dunia, panda adalah yang paling vegetarian. Lebih dari 90% makanannya adalah bambu. Gigi geraham panda telah beradaptasi untuk mengunyah bambu. Namun uniknya, mereka masih mempertahankan sistem pencernaan layaknya ordo karnivora. Tetapi seperti seorang filsuf, apa yang kita sukai terkadang belum tentu baik untuk diri kita. Begitulah kira-kira yang terjadi pada panda. Bambu favorit mereka ternyata memiliki sedikit nutrisi. Bambu mengandung sedikit energi serta rendah protein. Dan karena masih mempertahankan pencernaan karnivora, membuat bambu sebenarnya adalah makanan yang sulit dicerna. Oleh karena itu, mereka harus memakan bambu dalam jumlah banyak, menghabiskan setidaknya 12 jam dalam sehari hanya untuk duduk sambil mengunyah bambu. Butuh paling tidak 12 kg bambu per hari untuk memenuhi kebutuhan makan panda. Dan karena hanya sedikit yang dapat dicerna dari bambu, kebanyakan dari makanan itu dibuang lewat kotoran. Tidak heran jika kotoran panda mengandung banyak bambu yang belum dicerna secara sempurna. Hal ini membuat panda dapat membuang kotoran hingga 50 kali dalam sehari. Gaya hidup sebagai pemakan bambu membuat panda kurang banyak bergerak. Ketika tidak sedang makan, mereka biasanya hanya tidur, dan ini juga membuat panda membatasi interaksi sosialnya. Sebagai beruang, panda telah kehilangan kemampuan berburu mangsa. Spesies ini secara alami mungkin tidak dapat bertahan hidup di luar hutan bambu. Namun meskipun begitu, panda tetap mempertahankan selera untuk pemakan daging. Mereka bisa saja memakan hewan pengerat dan burung pada kesempatan tertentu. Mereka juga dapat memakan serangga dan jenis tumbuhan lain selain bambu. Pola makan yang rendah nutrisi ini juga tampaknya membuat panda harus memulai musim dingin dengan terjaga. Tiongkok adalah negara dengan 4 musim, tetapi meskipun musim dingin telah datang dan salju telah mengubah lanskap menjadi hamparan putih, panda tetap aktif dan terus makan. Meskipun hidup di wilayah 4 musim, panda tidak melakukan hibernasi. Bergantung pada bambu sebagai makanan, membuat panda tidak punya cadangan energi untuk beristirahat panjang pada musim dingin. Mereka harus tetap makan. Kita telah menghabiskan waktu di Asia, melihat semua spesies beruang yang ada di benua ini. Waktunya kembali ke Amerika, tapi bukan ke utara, melainkan selatan, untuk bertemu spesies beruang terakhir yang akan kita bahas. Dahulu kala, ribuan hingga jutaan tahun lalu, benua Amerika adalah rumah bagi sekelompok beruang yang masuk jajaran megafauna prasejarah. Mereka yang dikenal dengan beruang bermuka pendek. Anggota kelompok ini diantaranya bahkan merupakan beruang besar dan salah satu beruang terbesar yang pernah diketahui manusia. Beruang bermuka pendek adalah bagian dari subfamili Tremarctinae. Tapi sebagian besar anggota kelompok ini telah punah, kecuali ada satu spesies yang masih bertahan. Inilah beruang berkacamata dari Amerika Selatan, kerabat terdekat dari beruang bermuka pendek yang sudah punah. Karena hidup di pegunungan Andes, membuat spesies ini juga dinamai beruang Andes. Mereka memiliki lingkaran berwarna keputihan hingga kekuningan yang mengelilingi mata mereka, menyerupai kacamata besar. Tanda ini bervariasi, sehingga setiap individu memiliki serangkaian tanda yang unik, yang pada dasarnya merupakan tanda identitas seperti sidik jari pada manusia. Di pegunungan Andes yang terbentang sangat luas, melewati berbagai negara di Amerika Selatan, menjulang hingga ketinggian rata-rata 4.000 meter di bawah permukaan laut. Beberapa tempat di sini dapat tertutup kabut sepanjang hari. Beruang Andes hidup secara misterius di sini. Mereka juga memiliki gaya hidup arboreal yang cukup baik. Mereka diamati membuat tempat beristirahat di atas pohon dari cabang-cabang pohon. Habitatnya telah menyediakan mereka makanan sepanjang tahun, tempat di mana rumput, umbi-umbian, kaktus, dan buah-buahan tersedia. Di atas pohon yang sedang berbuah lebat, di tempat di mana mereka membangun tempat beristirahat, beruang Andes memakan buah-buahan di sini. Beruang tidak hanya sekedar mengeksploitasi buah-buahan. Ketika buah-buahan dicerna, biji di dalamnya akan terbuang lewat kotoran beruang. Semacam hubungan timbal balik terjadi. Kotoran beruang yang mengandung benih akan memunculkan generasi tumbuhan baru, menjamin keberlangsungan vegetasi di habitatnya.
Meskipun tumbuhan mengisi sebagian besar menu makanannya, tapi mereka tetap punya keahlian berburu. Mulai dari hewan kecil seperti tikus, kelinci, dan burung, hingga yang besar seperti rusa dan lama. Tetapi tempat yang memberi mereka rumah ternyata sangat rapuh. Beruang Andes kini terancam akibat hilangnya habitat karena perubahan iklim serta aktivitas manusia seperti pembukaan lahan. Terkadang, beruang merasakan adanya makanan berlimpah di tempat manusia beraktivitas. Tempat yang dulunya mungkin adalah wilayah jelajahnya, kini sudah berubah menjadi perkebunan. Beruang Andes kerap didapati masuk ke peternakan dan perkebunan warga. Laporan menyebutkan bahwa beruang Andes memangsa ternak sapi. Namun ini hanya meningkatkan resiko bagi beruang itu sendiri jika tertangkap basah bagi mereka yang menganggap beruang sebagai hama. Usai sudah perjalanan kita melihat semua spesies beruang yang tersisa di dunia. Namun perjalanan mereka masih berlanjut. Sebagian dari mereka hidup sejahtera di habitatnya, sebagian lagi dirawat dengan baik di penangkaran, dan sebagian lainnya harus dihadapkan dengan masa depan yang suram di tempat mereka dilahirkan. Beruang terus berjuang untuk bertahan hidup, menjadi bagian dari ekosistem yang luar biasa. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.